Komisi Kejahatan Perang PBB atau UNWCC mengumumkan bukti temuan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencatut Israel. Bukti itu berkaitan dengan serangan Israel yang menghantam fasilitas kesehatan di Gaza. Pernyataan tersebut muncul selesai Air Wars, organisasi pemantau serangan udara, mengungkap sebuah rekaman operasi tentara Israel IDF. Rekaman itu menunjukkan bahwa tentara Israel melakukan genosida lewat airstrike di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, serangan udara itu diklaim IDF menarget fasilitas Hamas. Namun Air Wars menemukan bukti bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menewaskan ratusan warga sipil. Membandingkan rekaman yang dibagikan dengan lokasi korban sipil, Air Wars menjumpai ada 17 serangan udara yang mengakibatkan lebih dari 400 orang tewas. Air Wars mencatat sebagian besar rekaman yang dibagikan Israel itu berkualitas rendah, pendek, dan tak memiliki informasi terperinci tentang targetnya. Sebagai informasi, sekira 600 video serangan udara Israel dibagikan ke publik lewat berbagai media. Pasukan pertahanan Israel IDF menembak pasukan penjaga perdamaian UNIFIL PBB yang ada di Lebanon Selatan. Insiden itu terjadi pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi. Dua prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL terluka akibat tembakan yang dilesatkan IDF. Dikutip dari Tribun News, pasukan perdamaian PBB yang bertugas di sepanjang Blue Line atau garis biru berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk mendukung stabilitas Lebanon. Menilik pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, kedua prajurit TNI itu bertugas untuk memantau dari menara pemantau yang ada di markas kontingen Indonesia di Nahura. Mereka mengalami luka ringan dari lesatan peluru tank Merkava Israel. Kedua personel tersebut pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan saat ini dalam kondisi baik. Terkait serangan ini, UNIFIL mengeluarkan pernyataan yang mendesak IDF untuk mematuhi kewajiban dan memastikan keamanan serta keselamatan personel dan premis PBB. Indonesia juga mengingatkan IDF mengenai pentingnya penghormatan terhadap pasukan dan properti UNIFIL. Tak hanya itu, Indonesia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian PBB adalah pelanggaran berat hukum humanitar internasional dan resolusi DKPBB nomor 1701. Jadi serangan terhadap tower di Nahura dan ada dua personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Militer Israel menyarankan pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon untuk pergi 5 km ke utara agar terhindar dari bahaya. Hal tersebut untuk mengantisipasi ketegangan yang kian meningkat selesai IDF menembakkan artileri ke posisi UNIFIL. Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengatakan Israel hanya berfokus untuk memerangi Hizbullah. Pihaknya menyatakan bakal terus berkoordinasi dengan UNIFIL di Lebanon Selatan. Militer Israel menyarankan pasukan penjaga perdamaian PBB itu untuk berpindah lantaran situasi di sepanjang garis biru masih bergejolak.
Dikutip dari Middle East Monitor Jumat 11 Oktober 2024, juru bicara PBB Farhan Haq lantas menanggapi saran dari Israel itu. Dalam sebuah konferensi pers, Farhan Haq menyatakan bahwa UNIFIL memiliki tugas-tugas yang telah diamanatkan. Ia menyatakan sebelumnya sudah ada permintaan untuk pemindahan UNIFIL. Namun UNIFIL memilih tetap berada di posisinya sambil meninjau situasi keamanan. Houthi Yaman mengumumkan telah berhasil menarget 2 kapal di Laut Merah dan Samudra Hindia, Kamis 10 Oktober 2024. Salah satu kapal merupakan milik Amerika dan satu lainnya milik perusahaan yang diduga melanggar larangan Houthi untuk memasuki pelabuhan Palestina. Operasi militer Houthi itu menarget kapal minyak Amerika yakni Olympic Spirit. Dalam pernyataan yang dirilis, juru bicara Houthi, Yahya Sari mengatakan bahwa kapal itu diserang di Laut Merah dengan 11 rudal balistik dan 2 drone. Kapal minyak Amerika itu seketika rusak parah. Dikutip dari Anadolu Agency, Sari mencatat bahwa operasi kedua melibatkan rudal jelajah yang menghantam kapal St. John di Samudra Hindia. Kapal tersebut diindikasikan menjadi target karena perusahaan mereka melanggar aturan Houthi. Kapal itu disebut melanggar larangan memasuki pelabuhan-pelabuhan di Palestina tanpa menyebutkan kebangsaan kapal tersebut. Meski begitu, belum ada tanggapan langsung dari Washington terkait penargetan kapal-kapal itu. Tak hanya melesatkan tembakan ke pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL, tentara Israel juga dilaporkan menyerang markas besar badan tersebut. Penyerangan itu terjadi pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi. Markas UNIFIL diketahui berada di kota Nakhoura, Lebanon Selatan. Melalui akun X-nya, UNIFIL membeberkan kronologi saat markasnya diserang IDF. UNIFIL menyatakan pasukan Israel menembaki posisi PBB di Labone dan mengenai pintu masuk ke bunker perlindungan. Akibatnya, kendaraan dan sistem komunikasi UNIFIL mengalami kerusakan. Dilaporkan sebuah pesawat tak berawak IDF terbang di dalam pos UNIFIL hingga ke pintu masuk bunker. Menurut pasukan penjaga perdamaian PBB itu, tentara Israel sengaja menembaki dan mematikan kamera pemantau posisi perimeter sehari sebelum beraksi. Tak hanya itu, IDF juga disebut sengaja menembaki pos 132A di Ras Nakhoura, tempat pertemuan 3 pihak rutin diadakan. Serangan Israel itu dilaporkan merusak penerangan serta sebuah stasiun penyiaran. Terkait hal itu, UNIFIL pun mengingatkan Israel untuk memastikan keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian serta properti PBB. Militer Israel alias IDF buka suara selesai dihujani kritik pasca penembakan 2 pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon. Lewat cuitan di X-nya Jumat 11 Oktober 2024, IDF menyatakan bahwa serangan itu ditargetkan untuk Hizbullah. Pihaknya mengklaim Hizbullah beroperasi dari dalam dan dekat dengan daerah sipil di Lebanon Selatan. Tak hanya itu, militer Lebanon tersebut diklaim beroperasi di daerah-daerah yang dekat dengan pos UNIFIL. Alibi itu disampaikan militer Israel menyusul adanya insiden penembakan yang melukai 2 personel UNIFIL asal Indonesia. Kedua TNI tersebut terluka akibat peluru yang melesat dari tank Merkava IDF. Lebih lanjut, IDF mengaku mempertahankan komunikasi rutin dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Terkait serangan terhadap markas UNIFIL, IDF hanya menyatakan bahwa prajuritnya beroperasi di daerah Nakhoura, sebelah pangkalan badan tersebut. Militer Israel lantas menginstruksikan pasukan PBB itu untuk tetap berada di tempat yang terlindungi agar terhindar dari bahaya. Iran mengancam bakal menyerang negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lewat kanal diplomatik rahasia pada Kamis 10 Oktober 2024, Iran mengancam bakal melancarkan serangan jika negara-negara Arab berkongsi dengan Israel. Negara-negara yang diperingatkan Iran itu adalah Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Keempat negara tersebut akan diserang Iran jika mengizinkan senjata Israel yang menarget Teheran terbang di atas langit negara mereka. Dikutip dari Tribun News, negara-negara yang diancam Iran itu lantas memberitahu Amerika Serikat
Mereka kompak menolak menyediakan infrastruktur atau ruang udara bagi Amerika dan Israel untuk serangan apapun terhadap Iran. Ancaman serupa juga dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Ia menyatakan negara-negara yang campur tangan dengan konflik Iran-Israel akan menghadapi serangan besar. Negara-negara Teluk itu kini melobi Amerika agar mencegah Israel melakukan serangan ke Iran. Militer Israel mengaku telah membunuh Muhammad Abdullah, pemimpin Jihad Islam Palestina atau PIJ, Kamis 10 Oktober 2024. Abdullah dilaporkan tewas dalam serangan udara IDF di kamp pengungsian Nur Syams tepi barat. Seorang anggota Jihad Islam Palestina lainnya juga terbunuh dalam operasi tersebut. Dikutip dari Tribun News, operasi itu dilakukan IDF bersama dengan Shin Bet. Pesawat tempur IDF melesat ke daerah Tulkarem dan menewaskan Abdullah. Abdullah sendiri merupakan pengganti Muhammad Jabir, kepala Jihad Islam Palestina yang terbunuh pada Agustus 2024 lalu. Selain membunuh pemimpin Jihad Islam Palestina itu, IDF juga merampas senjata Abdullah. Lewat X-nya, IDF membagikan potret senapan M16 dan senjata lainnya yang disita dari Abdullah. Militer Zionis itu juga mengambil rompi anti peluru milik pejuang Jihad Islam Palestina. Serangan Israel ke ibu kota Lebanon Beirut menewaskan 22 orang. Sebuah sumber keamanan menyatakan komandan senior Hizbullah yang menjadi target pasukan Zionis. Namun serangan yang dilancarkan Israel pada Kamis 10 Oktober 2024 itu justru melukai lebih dari 100 warga sipil. Seorang pejabat senior Hizbullah dilaporkan berhasil menghindari serangan. Dikutip dari Arab News, Israel telah berulang kali menggempur pinggiran selatan Beirut. IDF mengklaim lokasi tersebut merupakan benteng pertahanan Hizbullah. Sebuah sumber keamanan Lebanon mengatakan, Israel berusaha membunuh seorang pejabat Hizbullah yang sering berkunjung ke lokasi-lokasi yang menjadi target serangan. Sementara itu, wilayah selatan Lebanon juga bersih tegang seusai 2 personel pasukan perdamaian PBB asal Indonesia tertembak. Diketahui, 2 TNI itu terluka akibat peluru yang diluncurkan dari tank Merkava IDF. Adapun mereka terluka saat tengah bertugas di menara pengawas di Ras Al Nahora. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.